Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيبوا إلى ربكم واستغفروا لذنوبكم واجتنبوا معاصي الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati semua dari manajemen Iqamah yang hadir semua di saat ini, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah ibu bapa yang hadir di pagi ini, mudah-mudahan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat yang tiada terukur, yang patut wajib kita bersyukur supaya nanti tidak menyesal setelah ada di alam kubur. Nikmat yang paling utama, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kenikmatan iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan ketinggalan kita sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah. Di akhir zaman sekarang ini banyak umat yang rugi dunia, rugi akhirat. Yang celaka dunia, nanti celaka akhirat. Dikarenakan kenapa? Banyak orang yang tidak bisa membagi waktu. Mana waktu untuk ibadah kepada Allah, mana waktu untuk berkumpul dengan keluarga, mana waktu kita untuk mencari rezeki, mana waktu kita untuk beristirahat. Banyak orang yang lupa kepada Allah,
sekurang sudah maka kumpul ketika masalah dunia. Yakin Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya umat manusia ada dalam kerugian. Dikarenakan kenapa banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah dan banyak orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada orang yang dimuliakan oleh Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Yang mana illallazina amanu, terkecuali orang yang iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka bersyukur kepada Allah ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan keyakinannya bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Allah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan keyakinan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang seperti itu tidak akan rugi dunia, rugi akhirat, tapi akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang kedua, wa'amilus shalihat. Orang yang tidak rugi dunia, rugi akhirat, orang yang akan selamat dunia dan akhirat, orang yang suka menjalankan amal soleh. Ketika Allah memanggil untuk bersujud kepadanya, untuk beribadah kepadanya, terdengar di musola kita, terdengar di masjid kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Semua yang iman, yang bertakwa kepada Allah tidak menundanya lagi, langsung beribadah, melakukan sholat pada yang 5 waktu. Ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu atiqun katsira, hei orang yang beriman, banyaklah berzikir kepadaku, mengingat kepadaku. Ketika kita melaksanakan sholat siang dan malam, kita ingat kepada Allah, banyak dikeluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di Mikomong ini sudah dibangun mushola yang insya Allah ini bermanfaat untuk umat muslim dan cupar dosa kepada manajemen yang memimpin Mikomong ini dan semua kru di Mikomong ini sudah didirikan mushola. Ketika umat Islam akan melaksanakan sholat, sudah ada tempatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adanya mushola kita ini insya Allah menimbulkan sejak besar ya budaya. Mudah-mudahan waktu dulu juga akan membangun Islamic Center ya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan dibangunnya ini akan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini sangat luar biasa investasi jaga yaumul kiamat. Ketika orang banyak bersujud kepada Allah di tempat ini, melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah pahalanya pun juga akan sampai kepada kita. Alhamdulillah. Mohon terus setiap waktu sholat diingatkan, diperasuahkan, supaya orang yang tadi senang berbelanja khusyuk lagi cari barang, nah ketika azan terkumandang semuanya khusus umat Islam bisa melaksanakan ibadah di mushola kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini investasi di yaumul kiamat yang tidak berhenti pahalanya sampai nanti di hari kiamat. Alhamdulillah.
Dikarenakan kita tidak akan lama lagi akan meninggal dunia. Agar kita besok atau nanti malam atau lusa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan kepada kita, awas, beribadahlah kepada Allah ketika kita berikan umur panjang sebelum kita meninggal dunia. Banyaklah beribadah kepada Allah selagi kita sehat sebelum sakit. Banyaklah ibadah kepada Allah ketika kita berikan waktu yang cukup. Ketika lagi tenang, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah ibadah kepada Allah ketika kita diberi rezeki yang berlimpah ruah, diberikan kenikmatan oleh Allah. Sempatkanlah bersedekah, laksanakanlah ibadah kepada Allah supaya kita tidak rugi dunia, rugi akhirat. Silakan dunia. Dikarenakan kenapa umat manusia terbagi 4 bagian. Ada manusia yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada juga manusia yang bahagia dunia saja tapi celaka di akhirat. Ada juga manusia yang sederhana di dunianya tapi diberikan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surganya Allah. Dan ada yang keempat, manusia yang celaka dunia, celaka di akhirat. Mana gambaran orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat? Di alam dunia itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Tapi diberikan amanah oleh Allah, diberikan rezeki, diberi pangkat dan jabatan, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika meninggal dunia di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Ketika di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah SAW, ia akan menjadi ahli surganya Allah. Tidak dihisab dulu, langsung dimasukkan ke surganya Allah. Alhamdulillah. Di dunianya bahagia, diberikan jabatan, rezeki yang berlimpah ruah. Di surga, di akhirat pun juga diberikan kenikmatan oleh Allah menjadi ahli surganya Allah. Yang kedua, ada umat manusia yang bahagia di dunia saja tapi di akhirat yang celaka menjadi ahli nerakanya Allah. Ya, di dunianya harta badannya berlimpah ruah, diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan jabatan yang tinggi, tapi dari mulai dewasa sampai meninggal dunia dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontoh oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, Abu Hisham, Walid bin Utbah dan Fir'aun. Di dunia diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, dengan harta benda yang berlimpah ruah, tapi tidak iman kepada Allah, tidak bersujud kepada Allah, nanti di akhirat akan menjadi ahli nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak sekarang orang yang diberi kenikmatan oleh Allah tadi tidak bersyukur kepada Allah tapi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, oleh Allah diturunkan umat manusia di dunia ini ada yang sederhana tapi iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kehidupan yang sederhana tapi tidak melupakan Allah, terus menjalankan perintah Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sederhana tapi iman takwa kepada Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah nanti di surga Allah yang penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada umat manusia yang celaka dunia, celaka di akhirat. Di dunianya sangat sederhana, kadang makan, kadang tidak. Hidup pun juga terlunta-lunta, tidur di mana saja, tidak mempunyai tempat yang nyaman. Tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau menjalankan kepada perintah Allah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhir hayatnya
meninggal dunia tidak beriman kepada Allah, lagi maksiat, tidak bertubur taubat kepada Allah. Seperti mana orang yang lagi judi, orang yang lagi berzina racun, orang yang lagi mabuk-mabukan. Ketika mabuk, dia berjalan ke jalan, tertabrak mobil, meninggal di situ. Maut karena maksiat terkabur taubat kepada Allah. Eta jalma moal ayat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya akan mendapat siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita sebagai hamba Allah semuanya, yuk kita jalankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak rugi dunia, rugi akhirat. Yang ketiga, supaya tidak rugi dunia, rugi akhirat, wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan. Bila mana saudara-saudara kita ada lagi dalam kemaksiatan, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan supaya lulus di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya selamat dunia dan akhirat. Dikarenakan ketika kita mengajak dalam kebaikan, insya Allah akan mendapatkan ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga sebagai karyawan dari Mikomol ini, ayo kita junjung tinggi kekeluargaan yang sangat baik. Kita saling menghormati, kita saling menghargai. Insya Allah dengan terjalinnya persaudaraan di tempat ini, di tempat kerja ini, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Kita harus taat kepada pimpinan, kita harus sayang kepada bawahan. Kalau kita saling menghormati, kalau kita saling menghargai, insya Allah akan mendapat berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Ayo kita saling mengingatkan, kita berikan kebahagiaan kepada orang-orang yang kena musibah. Ketika kita mendapatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lagi kena musibah, kita datangi, kita berikan dengan santunan, atau kita ajak berbicara supaya tidak merasa sedih ketika ditinggal oleh keluarganya. Ketika orang yang kena musibah, dengan datangnya kita diberikan tausiah, diberikan dia supaya semangat hidupnya, dia bahagia, insya Allah sama kita juga akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, hingga akan diberikan rugi dunia dan rugi akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Mikomol ini terus berjalan dengan baik, terus sukses semuanya, dan karyawan pun juga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, berkah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala dunia nas'aluka al-ijabah ya Allah ya Allah ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terakhir, sebelum tutup, ingat supaya kita tidak rugi dunia, rugi akhirat. Yang pertama, kita harus iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalankan amal soleh, kumpulkan amal soleh semaksimal mungkin supaya tidak menyesal nanti di yaumil kiamat. Yang keempat, yang ketiga, ayo kita saling mengingatkan di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita bimbing saudara-saudara kita yang kena musibah supaya mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Insya Allah kita semua juga akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi